Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita di bulan ini masih berbicara tentang wealth, ya, tentang kekayaan. Dan saya bersyukur, saya mendapat bagian untuk berbicara tentang wealth, tapi bukan kekayaan yang urusannya dengan duit, saudara. Ya, saya bersyukur, saya ngomong sama Tuhan, terima kasih. Saya tidak harus ngomong masalah duit. Ya, jadi nggak ada banyak yang tersinggung. Saya nggak jamin saudara nanti pulang dari tempat ini tersinggung atau tidak. Tapi paling tidak kalau kita ngomong masalah duit, saudara bayangin. Padahal sebetulnya kalau saudara perhatikan di dalam firman Tuhan, ini kalau saudara perhatikan firman Tuhan ya. Kalau saudara benar-benar baca Alkitab, Yesus itu berulang kali, bahkan puluhan kali berbicara tentang apa? Uang, saudara. Bahkan mungkin ratusan kalau saudara lihat perhatikan, bahkan pernah saya dengar dari satu hamba Tuhan, dia bilang Yesus itu berbicara tentang uang lebih banyak sebetulnya dibandingkan dengan hal-hal yang rohani. Nah, yang saya heran, maka saya diskusi sama istri saya, orang-orang ini ya, di gereja ini kalau ngomong masalah uang kok dianggap sensitif. Lucu ya, kalau masalah uang dianggap sensitif gitu. Tapi kalau masalah mencuri, masalah membunuh, ya masalah apa lagi, yang 10 perintah Allah itu, nggak ada yang dianggap sensitif, ya nggak ada. Tapi kalau ngomong masalah duit, masalah uang, itu selalu konotasinya, arahnya itu selalu kok masalah sensitif. Padahal enggak loh, saudara. Ya, tapi it's okay. Anyway, it's okay, tidak ada masalah. Ya tidak ada masalah dengan itu, sebab saudara punya paradigma masing-masing, punya worldview masing-masing. Tapi saya ingatkan sekali lagi, bahwa gereja kalau berbicara tentang uang itu biasa, saudara. Kenapa? Karena Yesus itu sudah ngajarkan. Benar gak? Kamu kalau gak nyembah aku, kamu nyembah duit loh. Loh, saudara itu cuman pilihannya cuman 2. Kalau saudara datang ke gereja, ke tempat ini, lalu saudara membicarakan dewa yang satunya itu saudara tersinggung. Artinya saudara merasa, saudara mengelulukan dewamu satunya ini loh. Saudara ngerti gak maksudnya? Harusnya gak tersinggung. Kenapa? Karena Yesus sudah kasih tahu sama kita. Kalau kamu tidak nyembah aku, maka kamu sedang menyembah Mamon. That's it gitu. Jadi kalau saudara mau ngomong, enggak Pak, saya mau nyembah Mamon, silakan, enggak apa-apa. Gitu. Itu pilihanmu, tapi jangan tersinggung sama yang berbicara di sini, saudara. Saudara tahu, saya dikasih tugas ini. 1 bulan sebelumnya dikasih jadwal. Pagi, siang, malam waktu saya kerja, saya ini mikirin terus, saudara. Apa yang harus saya sampaikan buat saudara? Saudara ngerti enggak? Apalagi kalau saudara yang dikasih beban untuk ngomong masalah duit. Itu kalau tidur bisa mengigau loh, saudara. Saudara ngerti enggak sih maksud saya? Jadi tolong, please, hargai, hormati orang yang berbicara di tempat ini. Kita semua yang pembicara di tempat, enggak punya kepentingan sendiri-sendiri. Kita semua cuma punya satu kepentingan, yaitu meninggikan Yesus Tuhan di tempat ini. Amin. Oleh karena itu saudara nggak punya dasar untuk saudara tersinggung. No. Kalau saudara belum melakukan ya sudah, it's okay, nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau saudara lakukan dengan tulus hati. Saudara ngerti nggak sih? Saudara bohong sama saya, bohong sama Pastor Antoni, bohong sama Pak Chandra, bahkan bohong dengan Bapak Gembala kita Pak Arifin. Mereka nggak ngerti, tapi Tuhan itu tahu, saudara. Tuhan itu ngerti hatimu. Saudara ngerti maksud saya? Jadi come on, ayolah kita sama-sama dewasa. Ya kita harus dewasa. Sebab apa? Ini loh nanti kita sama-sama belajar tentang waktu. Ya. Apa yang disampaikan Pastor Antoni minggu lalu. Saya ketika pulang saya punya perenungan, saudara. Nah begini, firman Tuhan yang saudara dengar, firman Tuhan yang saudara terima dengan telingamu yang jasmani ini. Saudara harus belajar untuk melibatkan akalmu. Amin. Melibatkan kognitifmu. Ini loh kognitif, saudara. Ya, ini dilibatkan gitu. Ini diikutkan. Supaya apa? Supaya Anda datang ke gereja nggak ngantuk. Orang kalau berpikir, maaf ya, ada di tempat ini yang berpikir sambil tidur? Nggak ada kan? Saudara kalau ngantuk nggak bisa berpikir, bener nggak? Kalau saudara sudah capek, ngantuk, udah malas mikir lah. Lah berapa banyak dari kita di gereja tidur, malas mikir. Nah itu ngapain ada di sini? Saudara, karena itu saya dulu.
Saya dulu kalau ke gereja cari tempat yang paling belakang. Sebab apa? Di paling belakang itu adalah tempat hadirat Tuhan. Yang paling nyaman, paling enak. Pendeta gak ngerti saya tidur. Begitu mari kita bangkit berdiri terima berkat langsung haleluya, amin, haleluya. Saya nggak bilang yang di belakang harus maju ke depan semua ya, nggak cukup tempatnya, nggak apa-apa di belakang. Tapi maksud saya kalau di belakang itu jangan tidur. Gitu loh. Karena di depan pun juga ada sih yang tidur. Cuma kan ketahuan. Iya kan? Yang di depan tidur kan kelihatan sama pembicaranya. Gitu. Makanya tapi yang di belakang biasanya yang tidur. Nah, saudara, saya tangkap sesuatu. Ketika saya menerima dengan kognitif saya. Lalu masuk ke dalam hati saya renungkan. Maksudnya wealth tentang keuangan ini apa? Saudara, saya dapat satu statement yang menurut saya ini perlu kita sama-sama renungkan. Tentang wealth, tentang uang, tentang kekayaan. Kalau hari ini ya, saudara punya rekening di bank, ya rekening ini, punya aset yang saudara sekarang punya mobil, rumah, apalah yang saudara punya hari ini. Lalu malaikat ini datang, dia membawa 2 daftar. Ini imajinasi saya. Membawa 2 daftar. Yang satu daftar kekayaanmu di dunia, lalu yang satu lagi daftar kekayaanmu di sorga. Saudara ngerti maksud saya? Nah, saudara enggak usah loading yang lain deh. Mikir masing-masing dari kita. Kita ini kaya yang mana? Gitu. Kaya di sorga atau kaya yang di bumi? Hartamu ini lebih banyak yang di bumi atau yang di sorga? Taunya gimana Pak? Ya nanti kalau kita sudah dipanggil sama Tuhan. Baru kita ngerti, disodorin tuh. Rekeningmu disodorin. Nih rekeningmu, nih catatannya nih di buku kehidupan. Nah, perenungan saya itu. Makanya lebih baik kan dikatakan kita ini mesti kaya di sorga. Mengumpulkan harta di sorga. Bukan mengumpulkan cuman harta di bumi. Ya, di bahasan komsel kita kemarin, boleh nggak kita kaya? Nggak ada satupun dari mereka yang bilang, oh nggak boleh, kita harus kaya di sorga. Enggak tuh. Mereka bilang, oh harus kaya, kita harus kaya raya. Loh iya dong. Kalau Anda nggak kaya bagaimana saudara? Datangin orang susah. Lalu saudara, ya sudah kita berdoa dulu. Saudara perlu apa? Saya nggak bisa bayar sekolah pastor. Anak saya nggak bisa sekolah. Oke kita bersyafaat dulu ya. Kita doa keliling dulu kalau perlu. Mana sekolahnya? Kita kelilingin 7 kali sekolahnya. Kan enggak. Saudara harus keluarkan duit. Benar enggak? Bayarin itu anak itu. Jangan didoakan, butuhnya dia itu duit. Bukan doa saudara. Nah bagaimana saudara kalau miskin? Saudara bisa membantu orang lain? Enggak bisa. Benar enggak? Enggak bisa. Makanya kaya oke boleh. Tapi kita enggak boleh terikat kata Pastor Antoni kan kemarin. Kita tidak boleh terikat dengan kekayaan itu. Kita tidak boleh dibutakan dengan kekayaan itu. Dan kita tidak boleh apa? Egois. Nah ini ya kita sama-sama belajar. Oke? Nah hari ini nanti direnungkan aja di rumah. Jangan di sini lah, gak usah dibahas di sini. Nanti waktu di kamar mandi, saudara waktu sendirian. Iya ya, rekeningku ini di sorga sama di bumi banyak yang mana ya. Coba nanti renungkan sendiri-sendiri. Ya oke? Saya kasih judul khotbah saya, Time Flies Goes By. Ya kemarin ada beberapa jemaat bahkan pemimpin bilang, aduh jangan bahasa Inggrisan lah. Saudara tahu nggak nanti di sorga itu 2 bahasa? Ngerti ya? 1 bahasa Inggris, yang 1 bahasa apa? Bahasa Jawa saudara. Jadi udahlah, ayo kita belajar. Mau bahasa Inggris yang penting kan bukan bahasa apa namanya? Bahasa Greka, bukan bahasa yang ruwet-ruwet, yang keriting-keriting itu enggak kan gampang. Time flies goes by. Waktu cepat berlalu. Amin. Waktu cepat berlalu. Banyak hari-hari ini karyawan-karyawan seneng, happy. Saudara. Kenapa? Karena waktu cepat berlalu. Cepat terima gaji, saudara. Iya kan? Ya kan? Cepat terima gaji, rekening cepat ditransfer. Tapi pengusaha-pengusaha pusing 7 keliling, saudara. Kenapa? Karena selalu baru kemarin keluarin gaji, sekarang keluarin gaji lagi, keluarin gaji lagi. Jadi ini seperti itu kehidupan kita. Ya, times flies goes by. Ya, oke? Nah, kita belajar waktu itu cepat berlalu. Jadi kalau kita bicara tentang wealth, ya, tentang kekayaan itu bukan selalu konotasinya kepada uang, saudara. Ya, bukan konotasinya kepada uang. Nah, tapi ada apa? Ada kesehatan di situ.
Makanya di tempat ini ada 3K. Ada kesehatan, ada lagi apa? Talenta. Talenta itu kemampuan yang Tuhan beri dalam hidupmu. Masing-masing itu pasti punya talenta. Enggak mungkin saudara datang ke tempat ini, Pak. Saya enggak punya apa-apa, Pak. Saya cuma punyanya ya ini, hati saya, Pak. Saya enggak bisa apa-apa. Enggak mungkin. Saudara pasti punya satu talenta paling tidak minimal. Lalu ada apa? Pekerjaan. Itu juga kekayaan. Lalu apa lagi? Keluarga saudara. Itu adalah sebuah apa? Kekayaan. Lalu apa lagi? Ada waktu. Nah, hari ini kita bahas tentang waktu. Saudara bisa pakai itu begitu luas, kekayaan itu macam-macam, saudara. Hubungan satu dengan yang lain, itu juga sebuah wealth, sebuah kekayaan. Bagaimana kita harus pinter-pinter, pandai-pandai membangun hubungan satu dengan yang lain. Itu adalah sebuah apa? Kekayaan. Ya. Nah, gospel and wealth itu selalu bicara tentang waktu. Ya, nah, kenapa harus waktu? Saudara, selama kita ini hidup di bumi, saudara perhatian ya, selama kita ini hidup di bumi, ya, maka waktu itu yang membatasi kita. Kenapa? Karena bumi ini kan berputar, mengelilingi matahari dengan porosnya, dan jumlahnya 365 hari. Makanya kenapa kita ini dibatasi dengan 1 tahun 365 hari. Kalau saudara tinggal di Pluto, di planet Mars, di planet yang lain, saudara enggak 365 hari. Benar enggak yang belajar? Ya kan? Enggak. Di sana porosnya berbeda-beda. Gitu. Lalu kenapa Tuhan ini kok matanya tertuju kepada bumi? Karena ada saudara dan saya di tempat ini. Gitu. Ya, jadi kalau ada, sekarang ini kan lagi rame tuh. Ya, Elon Musk mau bikin di Mars, apa ya, silakan pindah ke sana. Gitu. Kita enggak usah ikut-ikutan pindah ke sana, saudara. Karena mata Tuhan sudah pasti tidak akan tertuju ke sana. Tertujunya ke bumi. Di sini ada banyak orang-orang yang ditebus dengan darahnya. Ya, jadi selama kita tinggal di bumi, kita mengikuti hukum ini, saudara. Kita ada di dalam waktu. Dalam 1 tahun 365 hari, lalu dalam 1 tahun ada 12 bulan. Dalam 1 bulan itu ada yang 29 hari, ada yang 28 hari, ada yang 30 hari, ada yang 31 hari. Itu semua kita mengalami siklus yang sama di dalam waktu ini. Ya, saudara mesti ngerti itu dulu. Saudara harus memahami ini. Kalau saudara tidak memahami ini, nggak ngerti ini, maka kata Miles Monroe dikatakan begini, orang yang tidak tahu dan tidak mengenali waktu, maka dia sebetulnya hidupnya nggak punya tujuan. Bagi dia yang penting aku hidup, lalu kapan aku waktunya mati ya Tuhan. Cuman begitu tok, nggak punya tujuan. Makanya dia nggak bisa ngisi kehidupannya dengan apa. Nah itu ya, orang yang nggak ngerti waktu seperti itu. Selama kita tinggal di bumi, maka siklus itu akan terus ada. Ya. Nah ini ada dua quote yang menurut saya bagus banget. Ayo kita sama-sama baca ya, supaya kita ngerti. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tidak ada yang dalam kehidupan kita, kecuali Tuhan dan janjinya. Semua akan berlalu dalam apa? Waktu. Ya, jadi saudara harus ngerti ini loh. Tidak ada yang permanen. Termasuk hubungan suami istri. Termasuk kita dengan anak-anak. Gak ada yang permanen, saudara. Semuanya itu akan kegerus dengan waktu. Berjalan dengan waktu. Ya, hari ini maaf ya, yang merasa ganteng, yang merasa cantik. Bro, sis, gak permanen. Gak permanen, serius. Coba aja kalau gak percaya. Ayo, bikin gitu. Secantik-cantik, bahkan saudara mau operasi sekalipun. Kamu mau ditempel pakai plastik ember, pakai apa. Nanti sudah pada waktunya mencong saudara, pasti. Gak ada yang permanen, amin. Jabatanmu gak permanen. Gitu. Hubungan keluargamu gak permanen di bumi ini. Ya. Yang permanen itu apa? Tuhan dan janjinya. Itu yang permanen. Saudara harus pegang itu dulu. Gitu. Jadi kalau saudara ngerti ini, saudara gak gampang baper. Gak gampang marah. Gak gampang tersinggung. Gak gampang apa lagi? Ngambul. Enggak. Karena gak permanen kok. Cuman sementara. Hari ini saudara bilang, Pak saya ini miskin loh Pak. Gaji saya kecil, bla bla bla. Tidak permanen saudara. Tunggu waktunya. Yang permanen itu Tuhan dan janjinya. Lalu yang kedua ini. Ayo kita baca sama-sama. Apapun yang pernah
hilang dalam hidup kita, bisa kita apa? Peroleh kembali. Kecuali apa? Waktu. Artinya kalau apa yang bisa hilang tidak bisa kita raih kembali, maka saudara harus apa? Jaga itu. Saudara harus rawat itu. Karena begitu hilang maka dia tidak bisa kembali lagi. Dan sayangnya itu adalah apa? Waktu. Gak bisa. Saudara ibadah di tempat ini cuma 2 jam waktunya, gak lama. Pergunakan sebaik-baiknya, tangkap sebanyak-banyaknya. Apa yang Tuhan mau saudara kerjakan dalam kehidupan di luar gereja ini. Saudara kerjakan itu. Kalau enggak saudara rugi. 2 jam ini saudara sia-siakan. Tangkap itu, waktu itu penting saudara. Ya, makanya kenapa kalau latihan itu ada dibatasin waktu. Ibadah, coba kalau saudara nggak dibatasin waktu, ibadah. Ibadah di Riverside. Berapa lama Pak? Terserah pokoknya ibadah wis. Ya kan kacau saudara. Kan ada waktunya. Saya aja tadi waktu mau khotbah, mau sharing, dikasih tahu sama Sharon, Om, 45 menit. Jangan lama-lama Om, 45 menit, siap. Ya kan, dibatasin waktu. Nah kalau waktu saya yang 45 menit ini saudara pulang lalu ditanya, tadi Andi khotbah apa? Enggak tahu. Saya nggak ngerti itu, nggak nangkep apa-apa. Saudara, rugi saudara ada di sini. Tangkep itu. Ya, apapun yang pernah hilang dalam hidup kita, bisa kita peroleh kembali kecuali apa? Waktu. Nah, saudara, di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-12 ayat yang ke-32, ini ada satu suku, ya, ada satu suku yang luar biasa dari 12 suku itu, namanya suku Isakar, Bani Isakar. Saudara tahu, mereka diberikan karunia sama Tuhan, diberikan kemampuan sama Tuhan. Kalau hari ini tuh kayak apa ya? Kayak orang Jepara, pinter ngukir. Gitu loh. Lalu orang Jogja, pinter bikin gudeg. Gitu. Orang Surabaya, rujak, cengur. Nah, gitu. Nah ini mereka Bani Isakar ini, mereka diberikan Tuhan kemampuan untuk apa? Dari suku Isakar yang berjumlah, jumlahnya gak banyak saudara pemimpinnya. Cuma 200 pemimpin. Tapi kemampuannya luar biasa. Kemampuannya itu apa? Bijak dan memahami pada saat mana keadaannya yang tepat dan apa yang harus diperbuat oleh orang Israel. Dan ini bukan cuma mereka tok loh, bukan cuma 200 orang ini. Mereka bersama seluruh keluarganya. Bayangin itu, kalau satu anak di Israel itu kan mereka kan gak ada KB, saudara. Zaman dulu banyak anak itu semakin kuat, saudara. Ya kan? Sukunya semakin kuat, semakin banyak jumlahnya semakin kuat. Kalau satu orang punya anak katakan 5 saja, sudah berapa orang gitu? Keluarganya, belum istrinya. Dan mereka ini adalah orang yang punya apa? Kemampuan untuk bisa melihat waktu, saudara. Kapan saatnya tepat, kapan saatnya ini kita menyerang, kapan saatnya ini kita diam, kapan saatnya kita ini berdoa, kapan saatnya kita ini invasi, itu ada di dalam hatinya orang-orang Isakar, Bani Isakar. Wow, saudara bayangin, ini ibadah ini kan biasanya sekitar 240, 250, bahkan beberapa bulan ini sampai 300 lebih. Saudara, kalau jumlah segini ini, saudara semua punya hati yang bijaksana, punya kemampuan untuk bisa melihat apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Saya percaya gereja di tempat ini bukan terkenal di seluruh dunia, saudara. Mungkin sampai planet lain mereka kenal di sini ada orang-orang yang seperti itu. Dan itu terjadi pada zamannya Daud. Saudara, makanya kenapa Daud itu selalu menang perang. Kenapa Daud itu dikatakan luar biasa raja yang hebat. Karena dia punya orang-orang ini. Pada waktu Daud berperang, dia selalu datang ke Bani Isakar ini. Dia rundingan sama mereka. Gimana ini? Baiknya, kita hancurkan orang Filistin atau kita tunggu sampai kapan? Ini mereka punya, saudara. Nah, saya berdoa biar setiap daripada kita juga punya karunia ini. Kapan saatnya aku bekerja? Kapan saatnya aku melayani? Kapan saatnya aku bertindak? Kapan saatnya aku diam? Kapan saatnya aku berbicara? Kapan saatnya aku mendengar? Saudara, kalau saudara punya kemampuan karunia seperti ini,
Wow, itu cukup saudara. Sebab apa? Bukankah itu yang disebut dengan hikmat? Benar gak? Hikmat, kita berhikmat, gak sembarangan gitu. Nah, kita minta sama Tuhan hikmat itu. Supaya dia berikan kepada kita. Ya, makanya Daud selalu menang. Dia cuma beberapa kali dia kalah di dalam peperangan. Itu pun karena dia buat kesalahan sehingga dia kalah. Tapi dia punya ini, orang-orang Isakar. Ya. Nah, bacaan kita adalah di dalam Efesus pasal yang kelima. Mari kita buka di dalam Efesus pasalnya yang kelima. Efesus pasalnya yang kelima. Dari ayat yang ke-15 sebetulnya. Tapi saya majuin satu ayat lagi, yaitu di ayat yang ke-14. Supaya kita semakin jelas, semakin mengerti. Ayat yang ke-14. Dikatakan begini. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Yuk yang tidur di belakang bangun. Dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara, renungkan ini. Bangun dari tidur kita. Gereja terlalu lama terlelap. Terlalu lama kita tidur, saudara. Terlalu lama kita nyaman. Terlalu lama kita tidak merasa apa-apa. Itu saudara sedang tidur sebetulnya. Melakukan dosa tetap ada di dalam gereja. Gak mau mengaku. Itu saudara sedang tertidur sebetulnya. Dan ini pekerjaan setan membuat kita tidur. Ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang apa? Bebal. Jangan seperti orang bebal. Tetapi seperti orang apa? Arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah apa? Jahat. Sebab itu janganlah kamu apa? Apa? Kok ragu-ragu? Bodoh. Janganlah kamu hovlok gitu loh. Janganlah kamu blow on gitu. Kalau bahasanya Pak Gembala, bahasanya Pak Chandra, jangan kamu geblek gitu. Jangan kamu bodoh. Kalau bahasa Surabaya, jangan kamu longor, saudara. Longor, itu bahasa orang Surabaya. Ojo longor-longor lah. Jangan bodoh-bodoh. Gitu, ya. Jangan kamu bodoh. Tetapi apa? Usahakanlah supaya kamu mengerti apa? Kehendak Tuhan. Nah, di dalam ayat ini kita sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar, sebab saya pun juga gak mau jadi bodoh. Saya pun gak mau jadi bebal. Saya pun gak mau jadi tertidur, saudara. Gak mau. Saya harus selalu terlelap, saya harus selalu terjaga. Saya gak mau terlelap. Saya gak mau ngantuk. Bahkan kalau ada waktu lebih dari 24 jam, mungkin 26 jam, saya mau terus melek, saudara. Supaya mata kita ini terus selalu waspada. Selalu jaga-jaga apa yang terjadi. Saudara lihat nih. Apa hubungannya sekarang statementnya Paulus di kota Efesus ini? Saudara, kita mesti ngerti dulu konteksnya. Kota Efesus ini adalah kota yang sangat maju pada waktu itu. Kota ini adalah kota yang modern pada saat itu. Maka ditemukan beberapa tempat-tempat itu yang menunjukkan bahwa mereka ini punya budaya yang tinggi. Budaya yang canggih, budaya yang hebat. Itu di kota Efesus. Nah, ketika budaya itu luar biasa seperti itu, maka yang ada, yang terjadi di dalam kota itu, saudara ngerti ya maksud saya, pasti orang-orang yang pinter, orang-orang yang penuh dengan karunia, penuh dengan talenta, penuh dengan apa? Skill. Itu orang-orang Efesus, saudara. Tapi pada waktu hari itu, ya tentunya ya ayat Efesus ini bukan ditujukan kepada kita hari ini, tapi ditujukan kepada orang-orang di Efesus. Betul. Tetapi firman Tuhan ini kan membuat kita jadi belajar. Ketika kita belajar, maka kita ngerti bahwa kondisi Efesus pada waktu itu 11-12 dengan keadaan kita hari ini. Gerejanya
ibadahnya luar biasa. Bahkan Efesus dengan semangatnya, dia punya beberapa murid di Efesus. Orang-orang yang militan, orang-orang yang radikal sama Yesus. Beribadah dengan Yesus tanpa kompromi. Luar biasa pokoknya mereka itu. Tapi ternyata Paulus melihat gitu. Di dalam orang-orang yang dia gembalakan, orang-orang yang dia pimpin, orang-orang yang dia muridkan ini, ada golongan orang-orang yang godok itu tadi, saudara. Yang bodoh dan bebal. Memang gak enak loh ini. Dua kata ini memang gak enak sebetulnya. Dan saya tahu, saya yakin, saya percaya. Kalau saudara dicap seperti itu, saudara gak mau kan? Gak mau. Bener gak mau? Ada di sini yang mau disebut begitu? Kamu kok goblok sih gitu? Terus, oh iya luar biasa aku goblok memang. Memang aku bodoh, aku memang bebal. Enggak kan? Saudara gak mungkin mau disematkan itu di dalam hidup saudara. Benar gak? Tapi di Efesus pada waktu itu dia melihat, waduh ternyata ini ada orang-orang yang bebal loh. Ternyata masih ada orang-orang yang bodoh. Sudah diajarin tentang Injil, tentang gospel. Diajarin tentang kebenaran. Tetap aja cari Injil yang lain. Tetap aja pikirannya kemana-mana. Saudara perhatikan ini. Nah, Paulus bilang bahwa kita harus pergunakan waktu yang ada. Hubungannya apa dengan hari-hari yang jahat? Saudara pada waktu itu, kejahatan bukan seperti hari ini. Benar gak? Saudara kejahatan hari ini tuh di mana? Saya tanya, kejahatan hari ini ada di mana? Iki loh, di tanganmu saudara. Kejahatan itu ada di tanganmu. Loh kok bisa Pak? Berapa banyak dari kita ini tersinggung gara-gara WA. Saudara jadi malah gak mau ke gereja gara-gara grup. Jahat gak itu saudara? Loh, jahat loh. Saudara difitnah lewat apa? Lewat WA. Saudara kampung ini dengan kampung yang lain bisa tawuran, bisa ribut. Gara-gara apa? WA loh saudara. Gara-gara di Facebook diblas. Ngomong-ngomong tentang sara, tentang apa, jelek-jelekin suku yang lain. Gara-gara apa? Lewat handphone. Bisa tawuran, bunuh-bunuhan, bahkan ada yang mati. Gak perlu beli peluru, beli motor tank, beli apa, gak perlu. Cuman dari lewat HP saudara. Bisa begitu. Orang sudah menikah 30 tahun, 40 tahun. Saudara bisa kecantol dengan orang lain lewat mana? Lewat ini loh. Facebook, saudara tahu. Lewat flexing-flexing di Facebook. Waduh, ini kok ganteng ya. Kok setiap pagi bangun, nyium istrinya. Kecantol saudara. Loh, itu jahat loh. Dan itu ada di mana? Di tanganmu sekarang. Nah kalau Paulus pada waktu itu dia bilang hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Maka hari ini lebih jahat lagi saudara. Benar gak? Lebih jahat lagi, karena jahat itu cuma satu jengkal di jempolmu sebetulnya. Saudara harus waspada loh ini. Saudara harus alert, harus ngerti. Kalau enggak maka saudara akan apa? Keseret. Ngikut. Orang bisa gak suka dengan temannya. Dia gak ada urusan dengan temannya ini. Gara-gara dihasut lewat apa? Pagi, siang, malam lewat WA. Disebarin berita-berita yang gak baik tentang orang ini. Loh, orang yang tadi gak ngerti apa-apa, saudara tahu. Bisa ikut-ikutan benci loh sama orang ini. Gara-gara apa? Ini loh yang jahat ini. Nah ini terjadi. Sini gak ada. Gak ada yang ngaku maksudnya. Ya, jadi bebal itu lawannya apa? Arif. Gitu. Lalu yang godok tadi, yang bodoh tadi, itu bukan lawannya yang pinter. Enggak. Rasul Paulus nggak bandingkan orang bodoh dengan orang pinter. Tidak. Orang bodoh dengan orang yang luar biasa cerdik gitu. Enggak. Tapi yang bodoh ini dilawankan dengan orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Nah ini kita sama-sama belajar nanti ya. Saya pun juga kepingin ngerti kehendak Tuhan. Saya ingin tahu hidup yang arif. Saya ingin tahu hidup yang bijaksana. Supaya apa? Supaya bagian daripada apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, kematiannya di atas kayu salib, tidak sia-sia, saudara. Ya. Nah, bebal dan arif. Di dalam Kolose pasal yang keempat, ayat yang kelima, dikatakan begini, pergunakanlah sebaik-baiknya
setiap kesempatan mengabarkan berita kesukaan kepada orang lain. Berlakulah bijaksana dalam hubungan saudara dengan mereka. Dalam terjemahan Indonesia, dalam terjemahan LAI dikatakan dengan orang luar. Kamu harus membangun hubungan yang baik dengan orang luar. Karena orang luar ini mereka melihat Yesus, selalu melihat gerejanya, selalu melihat tubuhnya di tempat ini. Apa yang saudara kerjakan, lakukan di luar, itu gambaran daripada apa yang saudara lakukan di tempat ini. Amin. Itu yang terjadi. Makanya kita harus arif gitu. Ya. Nah, arif itu saya lihat di dalam kamus ya. Apa sih sebetulnya kata arif itu? Ya, kata apa namanya? Arif biasanya ditambahin dengan bijaksana gitu. Arif dan bijaksana. Itu apa sih sebetulnya? Konotasinya begini. Orang arif itu, perhatikan ini ya, mampu bertindak sesuai dengan norma-norma masyarakat. Saudara perhatikan itu. Jadi ini enggak ngomong rohani, saudara, enggak. Enggak ngomong orang yang arif itu pelayanannya selalu ada di gereja. Setiap kali ketemu shalom. Setiap kali ketemu haleluya, haleluya, haleluya. Bukan, saudara. Tapi arif itu adalah apa? Norma-norma di dalam masyarakat. Contoh paling gampang. Saya ini kan dog lover, saudara ya. Ya, saya dibilang sama Pak Chandra, oh, kamu ini lama-lama nyembah anjing. Ya enggak apa-apa. Gitu. Saya ini dog lover. Kenapa? Karena memang orang tua saya penyayang binatang. Gitu. Saya penyayang binatang. Dia punya monyet, tapi nggak saya sebutin dan namanya, nanti ada yang tersinggung. Punya monyet, bener. Gede monyetnya. Wah, Irawan kalah gede. Gorela kali ya. Besar monyetnya. Besar banget, dia penyayang binatang. Nah, di dalam norma-norma masyarakat, ketika saya memelihara anjing-anjing itu, ya jelas dong, saya nggak mau anjing-anjing saya buang fosil di rumah saya. Itu kan, lalu buang air kecil di rumah saya, kencing, pup di rumah saya, nggak mungkin. Maka yang saya lakukan apa? Setiap bangun tidur, setelah doa sama istri saya, kami bangun, ya kan, yang saya lakukan sebelum saya sikat gigi, sebelum saya makan, saya bawa mereka keluar. Gitu. Tujuannya apa? Ya itu tadi, supaya pelepasan, saudara ya. Nah, setelah mereka selesai, oke, ya tentunya saya buang dong, benar nggak? Ini ada tetangga saya di sini. Dia lakukan hal yang sama. Norma masyarakat, saya buang kotoran itu. Dan anjing saya itu bukan anjing kecil, yang indil lucu. Enggak, gede-gede saudara anjing saya. Jadi ya saudara bayanginlah, kotorannya itu kan segede sandal, saudara. Itu tiap hari, pagi saya buang. Kalau saya siang nggak kerja, saya nggak ada acara, ya siang itu saya bantu istri saya untuk bersihin, saya buang. Dan sampai di perumahan itu, kalaupun bukan kotorannya anjing saya, pokoknya ada aja fosil, saya buang pasti. Ada aja yang bentuknya aneh gitu, saya buang pasti. Karena apa? Ya itu norma masyarakat. Dan yang terjadi apa? Orang-orang di sekitar situ nggak keberatan saya punya anjing banyak. Gitu. Coba bayangin kalau anjing-anjing saya ini setiap kali mereka saya lepas saja. Ayo sana keluar. Beol sana. Setelah itu selesai saya bawa sendiri pulang ya. Gitu. Itu orang-orang perumahan pasti akan mengecam saya. Lalu mereka tanya, itu siapa sih yang punya anjing banyak itu? Oh kayaknya itu Pak Pendeta deh. Itu kayaknya gerejanya di itu loh. Riverside. Oh pantes. Normanya rusak. Gitu. Saya nggak mau itu. Makanya saya lakukan, saya kerjakan. Itu norma masyarakat. Ya, itu orang yang arif. Orang yang ngerti tanggung jawab. Makanya waktu Pak Chandra bilang, kamu lama-lama nyembah binatang, nyembah anjing. Saya bilang, enggak ini kan bentuk tanggung jawab. Saya sudah kadung punya anjing, ya sudah. Ya kan, nah kami ini kan suka, itu apa namanya, rescue. Saudara. Anjing-anjing yang badannya hancur, rusak. Saya nggak mau beli. Itu saya bawa pulang. Ya, wah saya nggak bawa fotonya sih. Kalau lihat fotonya saudara, waduh, dari hancur. Nah itu loh. Kenapa? Saya selalu ingat sama Tuhan. Saya ini dulu hancur. Kalau hari ini saya ditebus dengan darah Yesus. Saya diangkat dari lumpur sama Tuhan. Saya didandani kayak begini saudara. Ini karena Tuhan. Saya mau itu lakukan.
Lah sayangnya kok sama anjing gitu loh saudara. Karena hati saya belum pas sama manusia, saya nggak tahu kenapa. Saya nggak ngerti kenapa. Saya nggak mau ikut-ikutan orang. Bawain orang gila ke rumah, nanti saya jadi gila juga saudara. Iya kan, bawain orang gondrong, terus karena ikut-ikutan saya potongin. Lama-lama saya ikut gendeng loh saudara. Kalau itu bukan panggilan, saya nggak mau. Saya senangnya saat ini seperti itu. Ya saya enjoy aja, saya ikutin aja gitu hati saya. Ya. Jadi masyarakat dengan norma-norma masyarakat. Lalu apa? Norma hukum. Gitu. Orang yang arif itu nggak melanggar hukum. Keluar rumah itu bawa pakai helm. Keluar rumah itu bawa SIM. Punya mobil bayaran pajaknya. Ayo, banyak yang nggak belum bayar pajak ya? Bayar pajak. Loh, saya ini kan juga jualan mobil, enak loh. Pembicara itu bisa promosi ya, enak ya. Saya kan juga jualan mobil. Jadi kalau saya jual mobil, saya lihat orang ini nggak bayar pajak, wah ini pasti kepepet gitu. Ya kan, bayar pajak, dibayar pajaknya. Gitu. Lalu agama. Nah, kalau Yesus ngomong begini, kalau kehidupan agamamu tidak lebih baik dari orang yang beragama lain, come on. Jangan kamu ikut agama itu. Percuma kalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih baik dari mereka. Lalu apa lagi? Orang yang arif itu kebiasaan-kebiasaannya bisa dilihat dari kebiasaan-kebiasaannya, ngapain dia. Gitu. Lalu ada lagi apa? Kesusilaan. Orang yang arif itu sopan. Gitu. Tadi kan lawannya apa? Bebal, nggak bisa diomongin. Ya itu aja, tinggal dibalik aja. Orang-orang yang bebal itu adalah orang-orang yang merusak norma-norma masyarakat, sering melanggar hukum, gitu, sering melanggar agama, nggak berbakti pada orang tua, itu kan melanggar agama sebetulnya. Ya kan, dari aturan dari yang diajarkan oleh agama, gitu. Dengan memperhatikan sikon pada saat itu, dan yang paling penting ini, serta perhatikan ya, serta mampu memperhitungkan akibat dan tindakannya. Itu orang yang arif, saudara. Ini loh nasihat Paulus buat kita semua. Artinya apa? Kalau kita mau melakukan sesuatu, dipikir dulu. Direnungkan dulu, apakah ini sepadan dengan Injil? Apakah ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Apakah ini benar-benar seperti yang Tuhan mau? Kalau enggak, jangan dilakukan. Karena apa? Ini akibatnya. Kita nggak tahu akibatnya akan banyak merusak orang. Yaitu tadi, seberapa banyak rekening kita di sorga dengan rekening kita di bumi. Sebetulnya berbicara tentang bagaimana dampak kita di bumi itu akan mempengaruhi apa yang ada di sorga. Saudara perhatikan itu. Selama engkau hidup di bumi, berapa banyak orang kesandung dengan hidupmu. Berapa banyak orang murtad gara-gara engkau hidup keagamaanmu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berapa banyak orang gak mau ke gereja gara-gara ngeliat kita. Gitu. Bukan yang berkhotbah, banyak melayani, bukan saudara. Tapi itu bagaimana dampak kita kepada orang lain. Nah, harus dengan arif, hati-hati. Jangan dikit-dikit ambil keputusan, dikit-dikit ngawur gitu. Itu orang yang arif, ya. Nah, ini hikmat saudara. Lalu pertanyaannya kan begini, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Ini kan kontra daripada yang tadi, yang bodoh tadi. Saya juga ingin mengerti kehendak Tuhan itu apa. Nah kita lihat di Kisah Para Rasul 15 ayat 8, cepat saja ya. Kisah Rasul pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-8. Bukankah ini yang dikejar oleh banyak orang-orang Kristen, orang-orang yang lahir baru, untuk bisa mengerti kehendak Tuhan. Itu paling penting saudara. Ayat yang ke-15. Pasal 15 ayat yang ke-8. Perhatikan ini. Dan Allah yang mengenal hati manusia. Saudara, perhatikan ya. Yang mengenal hati manusia. Manusia tidak bisa mengenal hatinya manusia. Saudara boleh baik-baik sama saya.
Saudara boleh sopan-sopan sama saya. Saudara boleh maaf ya, gak sopan sama saya. Saudara boleh berekspresi apapun itu. Tapi yang paling tahu hatimu itu cuma Tuhan dan engkau sendiri. Gitu. Nah ini mengakibatkan apa? Kita gak gampang-gampang menilai orang, saudara. Kalau ketemu dengan orang yang baik, jangan buru-buru. Wah ini loh orang ini loh baik. Loh, kumpul dulu. Saudara harus ketemu sama saya, kumpul sama saya, hidup sama saya. Saudara harus bergaul dengan saya. Baru saudara bilang, Pak Andi itu loh baik ya. Luar biasa, kayak wajahnya kayak malaikat bener. Hatinya juga malaikat. Saudara berapa banyak orang tertipu. Di gereja, shalom, haleluya, luar biasa. Di Komsel, jadi Yudas saudara. Loh banyak kan kejadian begitu. Nah Yesus saja, Tuhan saja, Yesus ya sebagai manusianya, dia bilang aku gak mau menyerahkan hidupku sama mereka. Karena aku tahu hati mereka. Artinya apa? Ini penting. Bahwa hati, ya bukankah itu isu daripada perjalanan iman kita. Bahwa selalu arahnya itu kepada apa? Hati. Di mana hati itu adalah tempat sebetulnya berhala-berhala kita dibangun di dalamnya. Makanya betapa pentingnya hati kita ini. Saudara perhatikan itu. Saudara gak usah pusing dengan apa yang orang ngomong, orang katakan, orang mau mengumpat. Kan banyak kan dari kita ini tersinggung gara-gara omongan kan. Jadi maksudnya gini, kalau ada orang di jalan gitu ya, hei anjing. Loh, saudara bilang, loh anjingnya mana? Gitu loh. Jangan bereaksi saudara, monyet tuh. Gak ada monyet Pak di sini Pak. Yang ada manusia gitu loh. Jangan gampang tersinggung, jangan gampang marah. Lihat dulu gitu loh. Karena hati itu belum tentu sama dengan apa yang ada di tampilan di luarnya. Kita harus selalu hidup dalam apa? Tuntunan Roh Kudus, bukan dengan keinginan hati kita sendiri. Karena apa? Di sini dikatakan begini, dia yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab ia mengaruniakan apa? Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Jadi pada waktu itu murid-murid ini ribut saudara. Terjadi satu pertentangan. Ada perbedaan antara orang-orang Yahudi yang bersunat dengan orang-orang yang tidak bersunat. Mereka mau membedakan ini. Mereka mau pisahkan ini. Dan pada waktu itu ya firman ini keluar gitu. Kepada para rasul. Disampaikan, ayo sudahlah gak usah ribut. Mereka ini juga menerima Roh Kudus yang sama. Mereka ini juga ditebus oleh darah Yesus yang sama. Artinya saya mau katakan begini, kalau kita mau ingin mengerti kehendak Tuhan, izinkan Roh Kudus itu yang menuntun hidup Anda dan saya. Selama Roh Kudus yang diam di dalam kita, tidak engkau izinkan, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah suara keinginan hati kita sendiri. Saudara, berapa banyak orang ini Kristen mengaku dia ditebus dengan darah Yesus. Tapi hatinya selalu condong. Kenapa bisa begitu? Karena Roma 3:23. Semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya kita tidak sanggup melakukan apa yang sebenarnya Tuhan itu mau kita lakukan. Tapi ingat, ada Roh Kudus di dalam kita. Yang selalu mengingatkan kita. Yang selalu menuntun kita. Dengan lembut, dia gak pernah maksa-maksa kita. Dia selalu berbicara dengan manis. Kalau kamu sakit hati, sudahlah ampuni saja. Tapi seringkali kita gak mau mengampuni kan. Itu suara hati kita sendiri. Jadi artinya apa? Saudara jadi orang Kristen. Bahkan saudara masuk di dalam pelayanan sekalipun. Selama engkau tidak dituntun oleh Roh Kudus. Selama buah-buah roh Galatia 5:22 itu belum ada dalam kehidupanmu. Saudara masih bisa condong untuk bisa melakukan kehendakmu sendiri. Kita mesti belajar, saya pun masih belajar. Banyak kehendak-kehendak itu yang kita lakukan sendiri. Beda-bedakan, kalau yang baik buat kita sendiri, tapi yang sisa-sisa kita kasih orang lain. Ya. Itu gak dituntun oleh Roh Kudus. Yang pertama, supaya kita mengerti kehendak Tuhan, kita harus dituntun. Sebab apa? Ini loh, keinginan diri kita yang berdosa ini, berlawanan dengan keinginan roh. Saudara mesti sadar, bahwa sejak manusia itu jatuh di dalam dosa, yang tadinya mereka ini timeless, mereka ini gak punya waktu,
waktu yang terbatas, tidak dibatasi dengan waktu. Sejak mereka jatuh di dalam dosa, maka waktu itu membatasi mereka. Waktu itu sudah tidak bisa membuat mereka ini bebas melakukan sekehendak hati mereka sendiri. Gak bisa lagi. Makanya dibatasin. Orang hidup ada batasnya, ada waktunya mereka hidup. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan diri kita sendiri. Diri kita ini apa? Yang selalu cenderung berbuat dosa. Gitu. Roh ini menuntun, makanya kan dikatakan roh ini penurut, tapi daging ini apa? Lemah. Makanya saudara perlu memberi makan rohmu, Roh Kudus yang di dalam kita ini terus dilatih. Dilatihnya bagaimana? Dilatihnya itu bukan cuma di gereja saudara. Tapi di komunitasmu, di keluargamu, di luar dari gereja. Latih itu terus. Ketika orang menyakiti kita, kita bisa mengampuni dengan gampang. Itu tanda bahwa sebenarnya kita ini ada dalam kehendak dan rencana Tuhan. Orang yang terus nyimpen kemarahan, terus nyimpen dendam. Saudara, itu bukan dari Roh Kudus. Itu roh kuda, saudara. Lepasin itu. Keluarkan itu. Supaya apa? Tuhan terus berbicara kepada kita. Supaya apapun yang kita kerjakan kita dipertajam. Kalau kita main musik kita semakin luar biasa. Lewat musik kita memberkati banyak orang. Lewat kita nyanyi kita, lagu kita belum apa-apa. Dulu saya pernah loh di Komsel. Ada dukun itu datang di Komsel. Saya baru pegang gitar, baru kunci G, greng. Saya kan cuma G, C, D cuma saya bisanya. Greng, wah keluar dari Komsel, lari dia. Karena apa ya? Karena ada roh Tuhan di dalam diri kita. Saudara mesti sadar itu, ngerti itu. Jadi talenta ini kita pakai gak sembarangan. Nyanyi gak seperti kayak nyanyi sembarangan. Kalau engkau dituntun oleh Roh Kudus, berbeda hidupmu. Ya perhatikan, jadi dua hal berbeda ini saling apa? Berlawanan. Gitu. Gak pernah bisa sama, daging dan roh ini gak pernah bisa sama. Jadi kamu tidak melakukan yang sesungguhnya, yang kamu mau lakukan. Itu tadi, rohnya ini penurut tapi dagingnya lemah. Ya, ayat yang terakhir di Roma 12 ayat 1 dan kedua. Melalui apa? Coba kita baca sebentar ya. Kita baca Roma 12. Waktu saya sudah habis Roma 12 ayat 1 dan kedua. Dikatakan begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Ini nasihat dari Rasul Paulus juga. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebab itu adalah ibadahmu yang sejati. Gitu. Tuhan gak butuh duit kita saudara. Tuhan gak butuh apa yang kita punya secara fana ini. Tapi Tuhan membutuhkan itu supaya saudara dan saya bisa pakai itu untuk memuliakan Dia. Lewat apa yang kita punya. Baik itu keuangan kita, waktu kita, tenaga kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubah. Metamorfosis. Anda harus berubah, ambil keputusan. Jangan terus hidup seperti itu, ambil keputusan, berubah. Gitu. Metamorfosis. Seperti itu loh, kepompong, ya kan ulat, kepompong lalu jadi apa? Kupu-kupu. Saudara, harus seperti itu, ada prosesnya memang, tapi harus ada progres. Jangan begitu terus. Dulu zamannya Mapindo Pak, saya ini gampang sakit hati. Itu kan 20 tahun yang lalu saudara. Lalu sekarang gimana? Ya tetap masih sakit hatian. Aduh, come on, berubah gitu loh. Bawa yang lebih berat lagi gitu loh. Jangan yang ringan-ringan, sakit hati itu ringan saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat apa? Membedakan mana yang kehendak Tuhan, mana yang baik. Yang berkenan kepada Allah dan yang apa? Sempurna. Memang di tempat ini adalah tempat bukan rumah orang sempurna. Tapi saudara ngerti loh. Ketika saudara yang tidak sempurna itu saudara datang ke tempat ini. Relakan hatimu untuk disempurnakan. Amin. Relakan hatimu untuk terus dibajak, terus diluruskan. Kalau saudara cuma pegang itu dari satu sisi tok. Saudara salah. Saudara salah. Gereja itu untuk memperbaiki kelakuan saudara. Gereja itu memperbaiki yang rusak. Nah kalau saudara yang maaf ya, yang merasa rusak masih terus saja di tempat yang rusak. Saudara salah tempat.
Gereja ini tuh saling memperbaiki. Jadi inside out. Tanpa perubahan budi dari dalam yang keluar, maka mustahil kita bisa membedakan mana kehendak Bapa dan mana yang bukan. Gitu. Jadi lawannya daripada bodoh tadi, jangan bodoh kata Paulus, adalah mengerti kehendak Allah. Untuk kita bisa mengerti kehendak Allah, izinkan Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam hidup kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu satu paket saudara sebetulnya. Rohnya dia ditaruh di dalam kita. Roh Kudus itu ada di dalam kita. Persoalannya seringkali dalam kehidupan kita. Begitu banyak tantangan, begitu banyak rintangan, banyak tekanan. Saudara mulai mendukakan Roh Kudus itu. Saudara mulai pakai kehendakmu sendiri. Engkau pakai hatimu sendiri. Suara hatimu sendiri. Oh Pak, saya kan gak salah Pak. Dia yang salah. Saudara terus pakai itu terus. Sehingga Roh Kudus ini kedesak saudara. Dia gak bisa lagi tinggal dalam hidup kita. Dia gak betah tinggal dalam hidup kita. Sehingga yang terjadi apa? Semua sesuai kehendakku sendiri. Saudara, Tuhan gak mau itu. Kabar baiknya adalah begini. Yesus, dia Alfa dan Omega. Dia tidak pernah dibatasi dengan waktu. Dia kekal selama-lamanya. Dia datang ke dunia. Dia mau dan rela supaya waktunya dibatasi. Saudara tahu hidupnya Yesus berapa tahun? Cuma 33,5 tahun. Mati muda. Saudara berkata kalau sudah mati itu game over. No. Yesus memang mati umur 33,5 tahun. Tapi saudara lihat, dalam kematiannya dia bangkit. Dia memberikan menjanjikan, tadi kan saya sudah bilang, yang permanen itu adalah Tuhan dan janjinya. Dia katakan aku menyediakan tempat bagi kamu. Kekekalan itu akan menjadi bagian saudara dan saya. Kematian itu cuma sementara. By the way saya juga mengucapkan turut berduka cita buat papanya Budi yang kemarin baru hari Rabu lalu pulang ke rumah Bapak. Usianya 65 tahun. Tidak ada kabar. Ada di sini yang kalau mati kecuali ini ya siapa ya? Yang di Alkitab itu mau mati Yakub ya. Kasih tahu semua anak-anaknya, aku mau mati. Enak ya gitu ya. Ini enggak dikasih tahu. Tiba-tiba berangkat saudara. Yang mati itu enggak kaget saudara. Yang urip yang kaget. Yang hidup yang kaget. Gak nyongko. Ya memang semua dari kita tinggal tunggu waktu. Benar enggak? Matinya bagaimana caranya enggak tahu. Saudara jangan bilang, aku masih muda. Saudara untuk mati enggak perlu usia. Enggak perlu sakit. Kapanpun Tuhan mau kita pulang. Saudara. Persoalannya pada waktu kamu pulang, apa yang sudah engkau kumpulkan? Apakah engkau sudah siap ketemu dengan pencipta kita? Apakah saudara sudah betul-betul merasa bahwa depositomu di sorga itu lebih banyak daripada depositomu di bumi? Kalau enggak saudara, ya jangan dulu. Jangan pingin cepat diambil, apalagi yang utangnya banyak. Tuhan cabut nyawaku, karena utang. Bayaran saya utangmu Utangmu bayaran di saya, baru kamu pulang ke sorga. Itu loh. Ya, jadi cuma dua sebetulnya, simple. Mengerti kehendak Allah itu adalah saudara dan saya mau dituntun oleh Roh Kudus. Saya undang pemusik pemuji. Lalu bagaimana untuk mengerti kehendak Allah? Izinkan ya, saya katakan izinkan itu karena seringkali kita ini gontok-gontokan sama Tuhan. Seringkali kita ini merasa bahwa kita ini lebih hebat dari Tuhan. Merasa kita ini lebih mampu melakukan daripada Tuhan yang melakukan dalam hidup kita. Kalau nyanyi aja kita bilang bahwa engkau adalah pemilik hidupku. Engkau yang mengatur hidupku. Tapi berapa sering dalam keadaan-keadaan tertentu. Bukan Tuhan lagi yang ngatur hidupmu. Tapi dirimu sendiri yang kau atur dirimu sendiri. Sesuai dengan kehendakmu. Biarlah hari ini. Yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Saudara tahu? Dari keterbatasannya dia yang cuma 33,5 tahun. Dia bilang sudah selesai. Artinya kekekalan itu akan menjadi bagian saudara dan saya. Kita bukan mati hari ini untuk setelah itu kita dihakimi lalu kita selesai. Tapi kita akan hidup, mengalami hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Berapa banyak saudara mengerti firman ini? Amin. Waktu kita memang terbatas. Pergunakan waktu yang ada. Perbanyak depositomu di sorga, saudara. Jangan kau pusing dengan manusia.
Jangan kau ribet dengan pekerjaanmu. Terus engkau kejar itu. Matius 6 ayat 33 kan jelas berkata. Kalau kamu siang malam pagi, terus mikirin apa yang akan kita makan, kita minum, kita pakai, materi, duit, gaji. Itu sampai nyedot saudara, sampai tadi katekismus kan dikatakan. Nyedot saudara sampai saudara gak bisa ibadah, saudara gak bisa merasakan hadirat Tuhan dalam setiap kali kita beribadah, kita pikirannya utang aja, pikirannya Shopee aja, pikirannya apa namanya tuh, yang pay letter aja. Ya kan anak muda sekarang kan gitu. Kalau nggak game online pay letter, kalau nggak pay letter game online. Dua itu. Makanya nggak punya waktu untuk duduk diam sama Tuhan, merenungkan firman Tuhan, nabung di kerajaan sorga. Yang ada apa yang dipikir ini loh, ngenakan dagingnya sendiri. Yesus nggak mau itu, saudara. Saya juga belajar loh. Sering saya ditegur sama istri saya. Kami itu kalau makan itu jangan aja lihat handphone. Jangan aja lihat, padahal sebenarnya kalau lihat handphone itu lihat Facebook, lihat iklan, saudara. Lihat jam tangan, lihat yang duniawi lah pokoknya. Tapi saya tertegur, oh iya ya, bahwa waktu-waktu saya ini terbatas. Saya harus pakai waktu itu dengan baik. Pergunakan waktu yang ada. Jangan bodoh, saudara. Jangan jadi orang yang bebal. Jadilah orang yang arif. Jadilah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, Yesus sang hikmat itu ada di dalam kita. Berapa banyak saudara percaya Yesus sang hikmat itu ada di dalam kita? Amin. Dia ada di dalam kita. Kalau saudara masih ragu-ragu, katakan hari ini, Yesus engkau ada di dalam aku. Bukan hanya ada di dalam aku, engkau bekerja di dalam aku. Engkau bergerak bersama dengan aku. Memang aku orang berdosa. Manusia lamaku memang menjijikkan. Tapi hari ini, engkau ada bersama dengan aku. Dia, kalau dunia selalu menarik kita ke arah yang berbeda dengan kehendaknya. Tapi ingat, dia berkata, dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dan sekali-kali dia tidak akan melupakan kita. Saudara mau bikin apapun, mau buat apapun, dalam pelayanan, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu. Ingat, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin.